Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang novel yang berjudul Lebih Senyap dari Bisikan. Jadi novel yang saya angkat ini menjelaskan perjuangan sepasang suami istri untuk mendapatkan seorang anak. Judul yang pertama yaitu Sebuah Perjuangan. Kau tahu Baron sedang berusaha memiliki anak. September lalu adalah ulang tahun ke-8. Dan selama 3 tahun terakhir, upaya memiliki anak telah begitu ekstrim. Pada halaman 1. Jadi kutipan di atas ini menjelaskan mereka melakukan semuanya demi untuk mendapatkan seorang anak, meskipun hal itu yang begitu ekstrim. Jangan seenaknya menindas seseorang. Masa kalah sama Dika dan Megan, meskipun anaknya sudah 2. Kutipan di atas mengingatkan kita untuk tidak bertanya secara berlebihan, karena mengandung unsur perbandingan, karena hal ini bisa menyakiti hati seseorang. Judul selanjutnya yaitu Kesepian. Rumah kami semakin sepi. Aku dan Baron semakin sering menghabiskan waktu luang sendiri-sendiri, karena rasanya tidak ada lagi yang perlu diperbincangkan. Halaman 7. Kutipan di atas menjelaskan bahwa Amara dan Baron memiliki rasa kesepian karena tidak ada lagi yang harus diperbincangkan, karena semua pembahasan masih saja tertuju mendapatkan seorang anak sehingga tidak mempunyai pembahasan yang lain. Judul selanjutnya yaitu Selalu Mengingat Tuhan. Di akhirat nanti, kalau ketemu Tuhan, akan kutanyakan kenapa dia bikin tubuh perempuan seperti makanan kaleng. Kubayangkan di bawah pusar atau pantatku ada tulisan Best Before May 2026 pada halaman 9. Jadi kutipan ini tuh menjelaskan betapa lelahnya menjadi seorang wanita, sehingga berkeinginan untuk mengadu kepada Tuhannya. Karena menjadi seorang wanita di dunia ini selalu ditekankan untuk bisa melakukan semuanya. Judul selanjutnya yaitu Keberanian. Apa gunanya sastra kalau tidak bisa menggerakkan jiwa dan semangat manusia untuk melawan penindasan, baik oleh pemerintah maupun sesamanya? Sastra yang hanya berbicara tentang kesepian itu tidak berguna. Pada halaman 26. Kutipan di atas menjelaskan bahwa kita semua berhak mempunyai keberanian dalam melawan ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Judul selanjutnya yaitu Jangan Bermuka Dua. Holden memang hanya merasa merancau, tapi apa yang ia selanjutnya yaitu Jangan Bermuka Dua. Pada kutipan ini yaitu Holden memang hanya merancau, tapi apa yang ia omelkan itu punya satu benang merah, kebencian terhadap kemunafikan. Halaman 27. Jadi kutipan ini menjelaskan jika mempunyai dendam terhadap seseorang, lebih baik disampaikan secara langsung, karena tidak semua orang memahami dalam diri kita. Judul selanjutnya yaitu Sesekali Boleh Insecure. Aku sadar wajahku tidak cantik, dan tubuhku pun rata-rata saja. Aku tidak pendek, tapi juga tidak tinggi. Dadaku tidak rata, tapi juga tidak montok. Pinggulku tidak berayun setiap kali aku melangkah. Mataku kecil, tipis, tampak kelopak, tetapi wajahku tidak mempunyai bekas jerawat. Pada halaman 31. Jadi kutipan ini menjelaskan rasa insecure yang cukup tinggi, tetapi di balik rasa insecure-nya itu pasti ada kelebihan juga. Di bagian wajahnya tidak memiliki jerawat, yang bisa membuat orang lain juga merasa insecure kepadanya. Judul selanjutnya yaitu Cinta Beda Agama. Mami dengan tegas melarangku pindah agama sejak aku berapa kali membawa Baron pulang ke Jakarta. Ayah Baron selalu senang ketika aku datang ke rumah mereka di Sleman, tetapi ibunya tidak pernah keluar kamar. Aku yakin Baron sudah bercerita tentangku yang tidak punya nama baptis. Pada halaman 32. Jadi kutipan di atas ini menjelaskan cinta beda agama itu sulit mendapatkan restu dari kedua belah pihak, karena jika salah satu tidak ada yang ingin mengalah. Judul selanjutnya yaitu Mempersiapkan Diri untuk Menjadi Seorang Ayah yang Baik. Aku hanya mampu merasapi dan melantarkan dead jokes untuk Yuki. Baron bahkan membuat akun Facebook khusus untuk bergabung dalam grup menjadi bapak-bapak. Halaman 45.
Kutipan ini menjelaskan bahwa Baron berusaha mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ayah yang baik dengan mempelajari jokes-jokes seorang bapak-bapak. Judul selanjutnya yaitu Sesekali Boleh Berbohong, Tidak Masalah Demi Kebahagiaan Orang Tersayang. Kok nangis? Aku jelek sekali, kamu cantik. Beratku naik 5 kilo, Ron. Kamu seksi. Aku tersenyum, menghargai kebohongannya. Halaman 47. Kutipan di atas yaitu, kasih sayang orang tua tidak bisa tertandingi. Kau akan merasa kegembiraan luar biasa. Rasa cinta yang tidak dapat dibandingin dengan apapun juga. Tapi pada saat yang sama, dirimu menjadi rentang. Halaman 58. Kutipan di atas menjelaskan bahwa kasih sayang orang tua tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Setua apapun umur kita, di mata orang tua kita hanyalah bayi kecilnya. Judul selanjutnya yaitu Air Mata Kebahagiaan. Tenggorokan Yuki bergerak naik dan turun. Aku memegang tangan Baron kehabisan kata. Dan aku lihat suamiku menangis. Ekor moletnya terguncang saat ia tergugu. Halaman 61. Kutipan di atas menjelaskan bahwa betapa bersyukurnya Baron ketika melihat bayinya yang pertama kali membuka mulut untuk meminum ASI. Judul selanjutnya yaitu Lelahmu Akan Hilang Dengan Cara Bercerita. Aku ingin mengeluh panjang lebar dengan Baron. Lelahmu akan hilang dengan cara bercerita. Aku ingin mengeluh panjang lebar, dan Baron mendengarkanku dengan penuh kesabaran, mengangguk dan mengeleng di atas yang tepat, lalu mengakhiri kesedihanku dengan cara berpelukan. Pada halaman 62. Jadi kutipan di atas menjelaskan bahwa apapun masalahnya, cobalah untuk berbicara, agar bisa menghilangkan sedikit beban yang ada di dalam hati dan pikiran. Judul selanjutnya yaitu Menjadi Orang Tua Tidaklah Gampang. Situasi ini mau tak mau mengingatkanku dengan mami yang seorang diri merawatku sambil bekerja sebagai bankir. Pada halaman 64. Kutipan ini menjelaskan bahwa kita akan merasa betapa lelahnya menjadi seorang orang tua ketika sudah mempunyai anak. Jadi sebagai anak itu jangan terlalu merepotkan orang tua. Judul selanjutnya yaitu Didikan Orang Tua Yang Sangat Berpengaruh Sama Pola Pikir Anaknya. Sejak kecil aku terbiasa mengurus segalanya sendiri. Aku tidak seperti teman sekelasku yang malam-malam baru ingat harus membawa kertas manila. Orang tua yang sangat berpengaruh sama pola pikir anaknya. Sejak kecil, aku terbiasa mengurus segalanya sendiri. Aku tidak seperti teman-teman sekelasku yang malam-malam baru ingat harus membawa kertas manila untuk prakarya dan memaksa orang tuanya keliling mencari toko yang masih buka. Pada halaman 65. Jadi kutipan ini tuh menjelaskan anak yang dididik mandiri sejak dini bisa membuat dirinya jauh lebih cerdik pada anak umumnya. Judul selanjutnya yaitu Orang tua tidak berhak mengatur rumah tangga anaknya secara menyeluruh. Nanti gaji Nani biar mami yang bayarkan, kata mami sambil menyendok nasi. Gak usah Mi, kata Baron sigap. Kami masih bisa. Loh, gak bisa. Judul selanjutnya yaitu orang tua tidak berhak mengatur rumah tangga anaknya secara menyeluruh. Pada kutipannya yaitu gaji Nani biar mami yang bayarkan, kata mami sambil menyendok nasi. Gak usah Mi, kata Baron sigap. Kami masih bisa. Loh, gak usah sungkan Ron. Mami cuma kasihan sama Amara. Aku makan dalam diam. Baron melirikku, tapi tidak berkata apa-apa. Pada halaman 76. Jadi kutipan ini menjelaskan bahwa orang tua jangan terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Karena kalau terlalu ikut campur bakalan berakibat fatal. Judul selanjutnya yaitu Ketulusan Cinta Seorang Ibu Kepada Anaknya. Salimah sudah pernah menghadiri kematian 3 kali dan sembuh dari kegilaan 1 kali. Semua berkat nazar yang diucapkan ibunya. Pada halaman 78. Kutipan di atas menjelaskan bahwa perkataan seorang ibu yang tulus bisa membuat anaknya bertahan untuk menjadi
untuk menjalankan hidupnya yang lebih baik lagi. Judul selanjutnya yaitu satu teman yang sangat berharga dalam kehidupanmu. Kutipannya, sangat berharga dalam kehidupanmu. Kutipan ini yaitu, ya, aku masuk rumah sakit jiwa sebentar. Lalu waktu aku keluar, orang pertama yang kucari yaitu suamimu ini, pada halaman 80. Jadi kutipan ini tuh menjelaskan, sebanyak apapun temanmu, sebanyak apapun orang-orang di sekitarmu, tapi pada saat kamu membutuhkannya, mereka pada menghilang, pada pergi. Tapi sedikit apapun temanmu, jika dia berguna, dia sangat berharga, meskipun hanya satu teman. Judul selanjutnya yaitu pentingnya belajar memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Terlalu dewasa untuk dibilang remaja, tetapi terlalu muda untuk dikatakan tua, pada halaman 81. Kutipan di atas menjelaskan bahwa memanfaatkan waktu di usia muda itu sangat penting, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya, entah itu penyesalan atau kebahagiaan. Judul selanjutnya yaitu bersikap tenang dalam situasi apapun. Salimah adalah jenis orang yang biasa menggambarkan bahwa kau dipecat, tapi bukannya memaki-maki atau meninjau mereka, kau malah berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk mengejar passion dalam hidup mereka, pada halaman 82. Kutipan ini menjelaskan bahwa apapun yang terjadi, tetaplah bersikap tenang dalam menghadapinya. Tenang dalam berpikir bisa membuatmu lebih berkembang lagi untuk masa depan. Judul selanjutnya yaitu teman tempat motivasi untuk kehidupan. Pertemuan sore itu ternyata membangkitkan hasrat ingin kaya dalam diri suamiku, pada halaman 83. Jadi kutipan ini tuh menjelaskan bahwa termotivasi dalam pertemanan itu bagus, bisa membuka pola pikir yang tadinya ingin hidup sederhana menjadi hidup yang lebih kaya. Judul selanjutnya yaitu tidak ada kehidupan yang baik-baik saja. Kutipannya, namun kehidupan selalu punya cara untuk menendangmu tepat di kepala saat kau pikir semua sedang baik-baik saja, pada halaman 86. Kutipan ini menjelaskan bahwa tidak ada kehidupan yang baik-baik saja. Hanya saja kita yang bisa menerima semuanya dengan tulus atau ikhlas. Judul selanjutnya yaitu semua bisa berubah. Siapa sih orang yang bisa menjamin kondisi bursa 100%? Jibril saja trending bisa rugi, halaman 8. Kutipan di atas ini menjelaskan jangan terlalu percaya akan hal yang merugikan, karena bisa membuat kita kehilangan semuanya. Jadi sebelum bertindak itu harus berpikir terlebih dahulu. Judul selanjutnya yaitu hanya Allah lah yang mengetahui takdir manusia. Kutipannya, yang disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Kataku keras-keras, kepada Ki Ponari tersenyum manis sekali, halaman 97. Kutipan di atas menjelaskan bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui takdir manusia lainnya. Jadi yang bisa menentukan takdir itu hanya Allah. Kita sebagai manusia biasa tidak bisa mengubah takdir dalam hidup kita. Judul selanjutnya yaitu percaya pada anak-anak membuat hidup lebih baik. Kutipannya, di tengah kerasnya dunia dan membuatku harus selalu waspada akan bahaya yang mengancam di setiap sudut, anak-anak menawarkan kemurnian, pada halaman 99. Kutipan di atas menjelaskan bahwa anak-anak yang mempunyai sifat kemurnian di balik kerasnya dunia. Judul selanjutnya yaitu Baby Blues seorang ibu. Apakah dia tidak tahu? Aku berusaha sekeras mungkin. Kepalaku lunak sekali. Bagaimana kalau ku banting saja dia ke lantai agar dia mau diam? Pada halaman 101. Kutipan di atas menjelaskan perasaan Lala menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya membuat ibu merasa lelah, capek, kadang pengen ngeluh gitu. Jadi bagi anak itu harus bisa
mengerti keadaan ibu kita, jangan terlalu banyak beban buat kehidupan orang tua kita. Judul selanjutnya yaitu tidak baik meninggalkan istri untuk ketenangan sesaat. Mungkin suamiku butuh waktu untuk menenangkan diri. Dia akan kembali membawa solusi dan keluarga kami akan kembali berbahagia. Halaman 102. Kutipan ini tuh menjelaskan bahwa wanita tidak perlu berharap tinggi pada seorang laki-laki yang berani meninggalkannya demi ketenangan sesaat. Jadi pada saat ada marah, pernikahan itu versi manis dari perbudakan. Pada halaman 119. Kutipan di atas menjelaskan bahwa pernikahan tidak semena-mena tentang kebahagiaan, karena pernikahan itu sangat sulit dijalankan tanpa adanya pola pikir yang sudah siap. Jadi yang pengen nikah muda itu harus punya pemikiran. Sebuah pernikahan itu kita harus siap menerima resikonya, pemikiran yang matang biar tidak terjadinya perceraian. Jadi pernikahan itu bukan tentang aku cinta kamu atau kamu cinta aku, itu tidak. Kita tuh harus siap secara mental, finansial, dan secara fisik juga. Judul selanjutnya yaitu malu untuk mengungkapkan isi hati kepada orang tua. Kutipannya, rasanya aku ingin memeluk mami, mencium pipinya dan menangis di dadanya. Tapi aku hanya terus mengangguk-ngangguk seperti boneka anjing di dashboard mobil. Pada halaman 151. Kutipan ini menjelaskan bahwa orang tualah tempat terbaik untuk bercerita, meskipun kita sebagai anak terkadang merasa malu jika mengungkapkan isi hati kita yang sebenarnya. Sekian dari presentasi saya, dari PPT saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.